Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha terpuji. Semoga sholawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir kita, yaitu masih dengan surat Al-Baqarah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke ayat 127 hingga ayat 129. Ya. Tema yang kita angkat adalah mengambil pelajaran dari dibangunnya Ka'bah. Ya. Di sini nanti disebutkan dua orang yang diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ismail, demikian juga Nabi Ibrahim, atau Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Ismail alaihi wassalam. Untuk itu kita baca terlebih dahulu tiga ayat yang mulia ini. Bisa dilihat di slide. Alhamdulillah cukup jelas, kelihatan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah di ya, insyaallah cukup membantu insyaallah. Ya. Kita awali dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu secara bergantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, ya. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin, saudara dan saudari, adik-adik yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Yang artinya apa? Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Baitullah, yaitu Ka'bah, sambil berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Kemudian di ayat selanjutnya, "Rabbana waj'alna muslimaini." Nah, ini ketika sedang membaca jangan salah ya, keliru muslimin gitu ya. Nanti artinya beda ya. Kalau muslimin mereka orang-orang muslim. Ini karena dua jadi muslimaini. Ya, muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua tunduk patuh kepadamu dan jadikanlah dari keturunan kami suatu umat yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara mengerjakan ibadah kami, serta terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kemudian di ayat terakhir di kesempatan kali ini Allah berfirman, "Rabbana wab'ats fihim rasula minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Ini berisi doa semua di ayat-ayat ini ya. 3 ayat ini berisi doa semua. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan ayat-ayat-Mu, mengerjakan kepada mereka kitab dan hikmah, dan mensucikan mereka, sesungguhnya Engkaulah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di ayat 127 ada kata wa'id. Ini artinya adalah keterangan waktu untuk sesuatu yang telah lampau. Jadi ingatlah. Ingatlah. Biasanya dihubungkan dengan kata yang dihilangkan yang maknanya kira-kira ingatlah waktu ketika gitu. Wa'id itu ketika, ingatlah ketika, seterusnya. Kemudian disebutkan di sini al-qawaid. Disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu membangun qawaid, meninggikan qawaid dari Baitullah. Qawaid atau qaidah adalah dasar atau pondasi bangunan yang menjadi fondasi dinding atau sejenisnya. Qawaid berarti apa? Pondasi ya. Pondasi, meninggikan pondasi. Al-Bait yaitu Ka'bah yang dijaga dan disucikan oleh Allah. Innaka antas samiul alim. Ini merupakan sarana doa yang digunakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar doa mereka diterima. Jadi ini juga bisa kita contoh kalau kita berdoa, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui, Maha mendengar doa gitu. Maksudnya supaya dikabulkan. Ya. Kemudian muslimah ini yaitu mereka yang tunduk patuh kepada perintah dan larangan Allah, ridho dengan ketentuannya dan beribadah hanya kepadanya. Dan seterusnya beberapa kosakata-kosakatanya disebutkan di sini, insyaallah cukup jelas nih insyaallah ya. Dan seterusnya ya. Ya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pembahasan ya, dibagi dari 3 ayat ini. Yang pertama mengenai keutamaan Nabi Ibrahim ya. Keutamaan Nabi Ibrahim.
disebutkan oleh penulis, ma zala siyaqul karimu fi dzikri ma'athari Ibrahim alaihi salam al-munabba'ah an makanatihi as-samiyah fi kamalil imani wa ta'ati wa adimi rahbati fil khairi wa rahmati faqad tadammanatil ayatu ats-tsalatsu dzikra Ibrahim wa Ismail wa huma yabniyani al-bait bi raf'i qawaid wa huma yad'uani Allah Ta'ala bi an yataqabbal minhuma amalahuma mutawasilaini ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi innaka antas samiul alim. Jadi di antara etika berdoa itu adalah kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disesuaikan dengan nama Allah yang sesuai, yang pantas, yang cocok dengan isi doa tersebut. Ya. Konteks ayat-ayat ini masih menceritakan tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya sudah diawali di ayat-ayat sebelumnya. Yang menunjukkan apa? Kedudukannya yang tinggi dalam kesempurnaan iman dan ketaatan. Jadi beliau telah sampai kepada kesempurnaan iman dan kesempurnaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta keinginan besar untuk kebaikan dan rahmat. Beliau sangat bersemangat untuk mendapatkan kebaikan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat tersebut menjelaskan Nabi Ibrahim dan Ismail saat membangun Baitullah Ka'bah. Ya, ada sedikit tambahan faidah, nama Ismail. Kalau kemarin nama Ibrahim diambil dari bahasa apa? Bahasa apa? Ibrani sama Suryani, yang artinya apa? Ab-Rahim, yaitu seorang bapak yang sangat rahim, sangat memiliki kasih sayang, ya kan? Masih ingat apa tidak? Kemarin ya kan? Sudah lewat ya. Sekarang Ismail itu apa? Ada faidah di sini. Nama Ismail itu adalah berasal dari kata Sami Allah, ya kan? Ismail kan Sami itu kan. Nah, Sami Allah. Artinya apa? Allah mendengar. Allah mendengar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ismail ini adalah anak sulung Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibunya bernama Hajar. Hajar ya, karena kalau sudah masuk orang di Indonesia apa? Ada tambahan apa? Siti. Semuanya Siti ya. Dari Hawa Siti Hawa, Maryam Siti Maryam, Hajar Siti Hajar, Sarah Siti Sarah, Aminah Siti Aminah, Khadijah dan seterusnya. Ya. Sudah pernah dijelaskan ya, asal mula kata Siti. Jadi ada bahasa Arab itu kalau laki-laki itu sayyid, kalau perempuan itu sayyidah, sayyidati. Sayyidi, sayyidati. Kalau sayyidi berarti tuanku, kalau sayyidati tuan tapi yang perempuan, ya. Tuan putri ya, apa ya seperti nyonya lah seperti itu. Lah karena sayyidati akhirnya jadi apa? Siti. Ya. Kreatif orang Indonesia, ya. Sangat kreatif. Ya. Ala kulli hal, jadi ini namanya adalah hanya Hajar saja ya. Seorang budak perempuan dari Mesir, nama Ismail berarti tadi Sami Allah. Allah mendengar. Ya. Jadi mereka berdoa, yaitu menjelaskan Nabi Ibrahim dan Ismail saat membangun Baitullah Ka'bah dengan meninggikan fondasinya atau pondasinya, sambil berdoa kepada Allah agar amalan mereka diterima. Agar amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon pertolongan kepada Allah melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini disebutkan innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Doa ini Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini seperti halnya doanya seorang muslim ketika dalam sholat. Seorang muslim ketika dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ini doanya mirip, ya, sejatinya itu mirip. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya tetapkanlah petunjukmu bagi kami dan jagalah kami agar tetap di jalanmu, sehingga kami mendapatkan ridhomu dan surga. Demikian pula doa Nabi Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimaini lak. Demikian juga doa setelahnya ya, di ayat yang selanjutnya ini. Kemudian kita
lanjutkan penjelasan beliau. Ya. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan ya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mana? Ya, ada beberapa pertanyaan. Nah, ini. Dari ayat ini, mengapa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa agar amal mereka diterima? Ya kan? Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawaid minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Mengapa doanya itu? Mengapa kira-kira? Kira-kira mengapa? Jadi karena doa ini menunjukkan pengakuan atas keterbatasan diri mereka meskipun telah berusaha keras. Dan amalannya itu bukan amalan yang sepele, ini amalan yang sangat mulia sekali. Menjadi pusat ibadah kaum muslimin dari dulu sampai seterusnya ya, sampai hari kiamat ini beliau yang melakukannya ya. Tetapi apa? Mereka berdua meminta supaya apa? Amalannya diterima. Ya. Ini juga sebagai bentuk kerendahan hati mereka di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita ketika kita beramal, kita berusaha untuk berdoa supaya amal itu diterima. Ya. Ada pertanyaan lagi, mengapa Allah menggunakan bentuk kata kerja yarfa'u itu kalau dalam bahasa Arab itu kata kerja bentuk sekarang atau masa akan datang. Bisa dipahami maksudnya? Jadi kata kerja dalam bahasa Arab itu ada bentuk lampau, sekarang, atau masa akan datang. Nah ini bentuk sekarang atau juga bermakna masa akan datang. Padahal diawali dengan wa'id tadi. Wa'id yarfa'u. Id kan tadi menunjukkan bentuk dulu ya. Dan ingatlah tatkala. Tetapi dengan kata kerja yang bentuk sekarang gitu. Kira-kira apa ini? Ya ini ada balaghah ya. Padahal ceritanya adalah lampau. Bentuk yang akan datang tetapi ceritanya adalah lampau. Ini ada hikmah untuk menghadirkan suasana seolah sedang terjadi. Jadi tatkala kita membaca itu seolah-olah memang kita kisah ini benar-benar hadir saat ini. Bisa dipahami? Ya. Jadi seolah-olah sedang terjadi. Ya. Agar manusia meneladani kesungguhan dalam beramal soleh yang berat sekaligus berdoa agar diterima. Jadi untuk menghadirkan kaum muslimin sekarang ini dan seterusnya bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim beramal dan bagaimana beliau berdoa agar diterima dan agar memahami kebesaran Baitullah sehingga menghormatinya. Ini hikmahnya. Ini peristiwanya sudah lampau tetapi menggunakan kata kerja yang berkaitan dengan masa sekarang atau yang akan datang. Ini tadi supaya seolah-olah atau menghadirkan suasana seolah sedang terjadi. Sampai sini bisa dipahami ya, insyaallah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi kata penulis kama yas'alanihi an azza wa jalla an yaj'alaha muslimainilah wa an yaj'ala min dzurriyyatihima ummatan muslimah lahu mu'minah bihi muwahidah lahu munqadah li amrihi wa nahyihi muti'ah wa an yu'allimahuma manasika haji baitihi al-atiq liyahujjahu ala ilmin wa yatuba alaihima kama sa'ala azza wa jalla an yab'atha fi dzurriyyatihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatillahi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim al-iman wa salihal a'mal wa jami'al khalal wa tayyibal khisal. Ya. Seperti mereka yaitu Nabi Ibrahim, mereka berdua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Yang pertama, menjadikan diri mereka tunduk patuh, menjadi seorang muslim yang sejati, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar keturunan mereka menjadi umat yang tunduk patuh juga. Ya. Beriman kepadanya. Ini bisa dicontoh ya doa-doanya Nabi Ibrahim ini. Ketika kita beramal, minta supaya amalnya diterima.
Kemudian juga meminta supaya kita dijadikan sebagai seorang muslim. Demikian juga anak keturunan kita. Ya. Seperti itu. Beriman kepadanya, menyembah hanya kepadanya, patuh terhadap perintahnya dan larangannya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada mereka tata cara ibadah haji. Jadi mereka berdua minta supaya Allah mengajarkan tata cara ibadah haji. Manasikana. Ya. Ini. Jadi awal mulanya ya dari Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Tidak, wah ini kesempatan kita buat biar jadi pionir cara haji itu adalah lisensinya kita, enggak seperti itu, ya kan? Tetapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena haji adalah perintah dari Allah, maka tata caranya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini ada isyarat bahwa kita beribadah itu ya atas perintah Allah, demikian juga berdasarkan apa yang dituntutkan oleh para nabi ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mereka meminta supaya Allah mengajarkan kepada mereka tata cara ibadah haji ke rumah, yaitu Baitullah yang mulia, agar mereka melaksanakannya dengan penuh ilmu dan pengabdian, penghambaan kepada Allah. Jadi dengan ilmu ya, dengan ilmu, karena ilmu itu dari Allah. Yang ketiga, mereka meminta kepada Allah supaya menerima taubat mereka. Subhanallah. Ini sudah meminta supaya amalannya diterima. Setelah itu minta supaya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia berdosa, ya, berbuat salah. Ini juga menunjukkan mereka itu merasa kurang, ya, merasa kurang. Kita tidak tahu, tidak disebutkan kesalahan-kesalahan mereka tidak ada. Tetapi merasa kurang, tetap bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para nabi dan rasul kan mereka senang bertobat dan beristighfar. Rasulullah saja sehari berapa kali istighfarnya, tobatnya? 70 atau sampai 100 kali. Itu Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika mereka melakukan kesalahan atau kehilafan, ya, kesalahan atau kekeliruan. Jadi sudah berbuat semaksimal mungkin atas perintah Allah, merasa kurang. Ya Allah, kan bahasanya, ya Allah kalau kami masih kurang, diampunilah kami. Subhanallah. Ini. Nah, kemudian yang berikutnya, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mengutus seorang rasul dari keturunan mereka. Siapa kira-kira nanti rasul ini? Ya Nabi Muhammad dikabulkan. Nanti disebutkan Nabi Muhammad itu melalui perantara doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail gitu. Ini dikabulkannya doa itu ya Rasul itu merasa dirinya adalah pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Ini jadi tugas Rasul adalah membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mengajarkan kitab dan hikmah, menyucikan iman mereka, memperbaiki amal soleh, dan membentuk akhlak yang baik serta sifat-sifat terpuji. Ya. Kemudian disebutkan di sini permohonan dari mereka supaya diutusnya Rasul tersebut itu dari keturunan mereka. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ya, ini jadi kesimpulannya itu ya. Ya, sekarang kita lanjutkan di penjelasan selanjutnya. Mohon maaf ini saya nyusun acak-acakan jadi harus bolak-balik ya. Ya. Kita lanjutkan keterangan terakhir dari penulis di sini, Ya. Penulis mengatakan, wa qadis tajaballahu ta'ala du'aahuma fa ba'atha fi dzurriyyatihima min auladi Ismail imam al-muslimin wa qaid al-hur al-muhjalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qarara hadza sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ana da'watu abi Ibrahim wa bisyaratu Isa alaihim jami'an as-salam. Ini dalam sebuah hadis. Jadi yang artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka. Sungguh Allah mengabulkan doa mereka. Yaitu dari keturunan Nabi Ismail diutus Nabi Muhammad SAW
pemimpin umat Islam dan pemimpin orang-orang mulia, al-hur al-mujhalin. Al-hur al-mujhalin. Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam sabdanya, ana da'watu abi Ibrahim. Aku adalah doa bapakku, yaitu siapa? Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad itu menyatakan, aku ini adalah, dulunya itu Nabi Ibrahim berdoa supaya diutus seorang Rasul, dan sekaranglah saya ini. Jadi aku adalah doa Nabi Ibrahim. Ya, seperti itu. Dulu isinya doanya Nabi Ibrahim itu tentang ini. Dan hanya satu-satunya keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail yang menjadi Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kabar gembira Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa memberikan kabar gembira? Disebutkan dalam kitab Injil, ada kabar gembira tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ya, semoga keselamatan tercurah kepada mereka semua. Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu di sini? Ada pertanyaan. Nah, mengapa mereka memohon ampun meski kedudukan mereka tinggi dalam agama? Itu. Watub alaina. Mengapa masih meminta diampuni dosanya kira-kira? Apa ini kira-kira Bapak Ibu? Ada hadiahnya enggak? Ya. Karena setiap hamba sebaik apapun tetap bisa melakukan kekurangan dan membutuhkan taubat. Makanya habis sholat kita ucapan apa? Astagfirullah. Itu salah satu hikmahnya, selalu merasa kurang dalam beramal soleh. Menunjukkan kesadaran akan kelemahan diri dan perlunya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya, apakah taubat berbeda-beda bagi tiap orang? Kira-kira beda apa tidak? Beda, betul. Jawabannya adalah iya, berbeda. Karena taubat orang biasa itu adalah menyesali dosa. Taubatnya orang biasa itu menyesali dosa, berniat tidak mengulang, mengembalikan hak bila bisa, berniat membayar bila tidak bisa. Berniat membayar bila tidak bisa, paling tidak sudah ada niat untuk ini. Jadi mengembalikan hak dan seterusnya. Ini taubatnya orang biasa. Menyesali dosa, berniat tidak mengulang dan seterusnya. Kemudian taubatnya orang khusus. Nah, jadi ada orang biasa, ada orang khusus. Taubatnya orang khusus tentunya beda sama yang tadi, bukan sekedar yang seperti tadi, yaitu menjauhi hal-hal tercela dari hati. Menghindari kemalasan ibadah. Nah, ini. Orang menjalankan ibadah tapi malas-malesan, tapi tetap dilaksanakan, dia kan sudah menunaikan kewajiban ya. Tapi orang khusus dia menyesali itu. Aduh, kok saya sudah melaksanakan kewajiban tapi masih malas-malesan. Nah, ini orang khusus itu menghindari kemalasan ibadah. Memperbaiki ibadah agar lebih sempurna. Ini ibadahnya orang khusus. Jadi grade-nya itu lebih atasnya ya, bukan hanya sekedar yang biasa. Kemudian taubatnya orang istimewa, di atasnya orang khusus ada istimewa. Bagaimana? Yaitulah untuk menaikkan derajat dan meraih tingkatan spiritual lebih tinggi lagi. Ini berarti siapa kira-kira? Tadi Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail termasuk yang ini. Ya. Bukan dari dosa, tetapi untuk menaikkan derajat, meraih tingkat spiritual lebih tinggi, dan selalu merasa dirinya itu kurang dalam beribadah seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi, apa hikmah atau hikmah apa yang dimohonkan Nabi Ibrahim? Kan Nabi Ibrahim meminta supaya diberikan hikmah ya. Apa hikmah yang dimaksud? Ya, hikmah yang dimaksud adalah pengetahuan agama, kemampuan memahami makna ayat dan pemahaman yang merupakan karunia dan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan terakhir, apa yang dimaksud dengan hikmah dan apa buktinya? Ini pertanyaan mirip lagi ya. Wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Hikmah maksudnya adalah apa yang dimaksud dengan hikmah. Kalau tadi yang dimaksud hikmah itu apa saja, sekarang hikmah itu sendiri apa? Hikmah adalah sunnah atau ajaran dan praktek Nabi. Ya. Disebut dengan hikmah adalah ajaran atau sunnah Nabi SAW. Bukti, Allah memerintahkan istri-istri Nabi untuk menyampaikan apa yang dibacakan dalam rumah dari kitab dan hikmah
kitab Al-Quran, selain itu yang dibaca Nabi adalah sunnah. Ya, ini disebutkan di dalam surat Al-Ahzab itu demikian ya, demikian. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini yang bisa disampaikan dari penjelasan singkat tafsir nih. Sekarang kita sampaikan kesimpulan dari penjelasan penulis di sini. Insyaallah. Ya, ada beberapa kesimpulan Bapak Ibu untuk penutup pertemuan kita kali ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah. Ya. Ada ya di sana ya? Insyaallah. Yang pertama, fadlul isham bin nafsi fi bina'il masajid. Apa artinya? Keutamaan berkontribusi secara langsung dalam pembangunan masjid. Ini, ya, seperti itu. Kalau bisa dengan harta, harta. Kalau tidak punya harta tapi dengan apa? Tenaga, dengan tenaga. Atau dengan ide pemikiran. Atau misalkan bisa punya keahlian dalam apa? Desain apa ya namanya? Merancang ya, merancang gambar dan seterusnya. Bisanya itu, biasanya kalau dibisniskan itu ada tarifnya. Ini untuk masjid saya udah apa namanya istilahnya, saya wakafkan ya, ini saya, gambar saya gitu ya. Masya Allah itu. Atau dengan tenaga dan seterusnya. Atau mungkin beli snack ketika ada kerja bakti gitu ya, dan macam jadi apa yang bisa kita berikan untuk masjid ini. Ya. Meskipun konteksnya tadi berkaitan dengan apa? Ka'bah ya kan. Kita kan nggak mungkin kesempatan bangun Ka'bah sudah, ini kesempatan. Tapi masjid-masjid Allah kan bukan hanya Ka'bah saja. Nah, jadi dimanapun kita bisa berkontribusi secara langsung dalam pembangunan masjid. Ya entah masjid ataupun apa, musola sama saja. Yang penting adalah tempat untuk beribadah kaum muslimin. Yang kedua, al-mu'minul basiru fi dinihi yaf'alul khaira wa huwa khaif ala yuqbal minhu fayas'alullaha ta'ala wa yatawassal ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi an yataqabbalahu minhu. Seorang mukmin yang cermat dalam agamanya berbuat kebaikan namun tetap khawatir amalannya tidak diterima, ya. Amalannya tidak diterima. Amalannya tidak terima. Sehingga ia berdoa kepada Allah dan memohon dengan menyebut namanya dan sifat-sifatnya agar diterima amalannya. Oh ya, maaf, tadi ada tambahan lagi berkaitan dengan keutamaan berkontribusi dalam pembangunan masjid. Rasulullah pernah mengatakan, man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah atau kisaron fil jannah. Siapa yang membangun satu rumah di antara rumah Allah atau masjid di dunia, ini saya Allah bangunkan apa? Rumah di surga atau istana di surga. Ini keutamaan membangun masjid. Dan selain juga membangun secara fisik, juga membangun secara apa? Kemakmuran. Karena hakikat masjid ya sudah dibangun tapi tidak memakmurkan sama saja ya, tidak digunakan sama saja juga tidak berfungsi. Jadi dua-duanya ini harus berjalan ya. Kalaupun tidak secara ini ya paling tidak berusaha untuk memakmurkan masjid. Ya. Kemudian yang berikutnya, masyru'iyatu su'alillahi li nafsi wa dzurriyyah wa lidzurriyyah as-sabat 'alal Islam hatta al-maut 'alaihi. Sahnya berdoa kepada Allah agar diri sendiri dan keturunan tetap teguh di atas Islam hingga meninggal, hingga meninggal. Ini. Kemudian yang berikutnya, ya. Yang berikutnya apa? Wujubu ta'allumi manasiki al-hajj wal umrah ala man arada an yahujja wa ya'tamir. Apa? Wajibnya mempelajari manasik haji ataupun umrah atau tata cara haji ataupun umrah. Bagi siapa? Bagi yang hendak melaksanakan menjalankan ibadah haji ataupun umrah. Nah, kalau masuk atau daftar itu insya Allah kan ada jadwal-jadwalnya, insya Allah ya, sudah terjadwal ya seperti itu. Dan wajib, jangan tidak berangkat gitu ya, jangan tidak berangkat. Wah nanti paling bisa gitu ya. Nah, belum tentu ya kan, karena ini meskipun prakteknya terkadang kalau ini sudah lebih mudah daripada teorinya ya seperti itu. Ya, ya.
Ini jadi wajib ya, wajib sebagaimana disebutkan di dalam ayat. Kemudian yang berikutnya, wujubu talabi tazkiyatin nafsi bil iman wal amali sholih wa tahdhib al akhlaq bil ilmi wal hikmah. Wajibnya meminta penyucian jiwa. Wajibnya meminta kepada Allah supaya jiwanya itu disucikan melalui iman dan amal soleh serta memperbaiki akhlak dengan ilmu dan hikmah. Ini. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil yang terakhir, yang keenam, masyru'iyatu at-tawassul ilallahi ta'ala fi qabulid du'ai wa dzalika bi asma'ihi ta'ala wa sifatihi la bihaqqi fulan wa jahi fulan kama huwa sya'nul mubtadi'ah wad dhalal fa fi hadza al-ayati wa fi hadhihi al-ayati ats-tsalath tawassala Ibrahim wa Ismail bil jumali at-taliyah. Ya. Sahnya bertawasul memohon kepada Allah agar doa diterima. Ya, disyariatkannya bertawasul. Tawasul itu apa? Berdoa dengan menyebut perantara-perantara. Ya, agar doanya diterima. Dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Bukan dengan hak dan kedudukan seseorang. Sebagaimana yang sering dilakukan orang-orang yang telah menyimpang dalam permasalahan agama. Dalam 3 ayat ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bertawasul dengan kalimat-kalimat berikut ini. Apa saja yang disebutkan di akhir ayat? Pertama, innaka antas sami'ul alim, ya kan? Nama Allah, ya kan? Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Yang pertama. Yang kedua, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha pengasih. Dan yang ketiga, innaka antal azizul hakim. Engkau maha bijaksana, maha perkasa, maha bijaksana. Jadi ditutup dengan penyebutan nama-nama sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Selain ini dengan apa kira-kira tawasul yang disyariatkan? Selain ini, contohnya apa lagi? Ya, selain dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, apa lagi? Dengan sholawat bisa. Apa lagi? Dengan amal soleh, ya. Bisa kita berdoa kepada Allah menyebutkan amal soleh. Sebagaimana kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua, ya kan, tertutup. Ya. Mereka menyebutkan amal-amal soleh. Ada yang punya pekerja, ada yang punya orang tua, dia berbakti dan seterusnya. Dia punya pekerja, kemudian pas mau digaji, salah satu pekerjanya pergi, uangnya disimpan, kemudian dibelikan binatang ternak, ya. Dan ini miliknya si ini. Suatu ketika datang lagi dalam keadaan jumlah ternaknya sudah berkembang pesat banyak sekali. Ini semua milik kamu. Gitu. Ini kan ada letak keikhlasan, kejujuran, ya kan. Bisa saja kan salah kamu pergi. Atau dikasihkan ini dulu, saya beli 2 ini, 2-nya kamu. Sisanya keuntungan dia. Ternyata ambil semuanya. Subhanallah. Ya Allah, kalau ini amal soleh, terimalah. Itu. Jadi bisa berdoa dengan menyebut amal soleh. Ini kan dengan Allah, ya, bukan menyebutkan kepada orang, ya kan. Nah, seperti itu. Karena kita, walaupun Allah sudah tahu, ya, tetap disebutkan. Apalagi tawasul dengan apa lagi? Tawasul dengan orang soleh. Tapi syaratnya orang solehnya itu masih hidup, ya. Sebagaimana dulu para sahabat juga datang kepada Rasulullah. Atau ada orang Arab Badui supaya Rasulullah didoakan seperti itu. Tatkala Rasulullah wafat, tidak ada yang datang kepada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Kemudian tatkala Rasulullah wafat, kaum muslimin ketika itu tidak kepada makam Rasulullah, tapi kepada orang soleh yang masih hidup. Ada siapa? Ada Abbas, ya, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang soleh yang masih hidup. Jadi bisa, ya, kita minta doanya orang yang soleh, tentunya yang masih hidup. Ya, ini diantara tawasul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam ayat ini pelajarannya adalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kan kita hafal sebagian Asmaul Husna, ya, misalkan kita minta diberikan rezeki apa? Nama Allah yang pas apa? Ar-Razzaq, ya Razzaq, kayak gitu. Ya Fattah, ya Razzaq, misalkan gitu. Bukakanlah pintu rezeki, itu dan seterusnya. Misalkan minta ilmu, ya Alim dan seterusnya. Itu bisa disesuaikan dengan itu.
Ini bisa dipraktekkan Bapak Ibu untuk tawasul yang demikian. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Ismail alaihimassalam. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah dibangunkannya Ka'bah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pas sekali ya, Masya Allah. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Mungkin ada yang terkesan tidak urut ya tadi. Ya. Demikian, sekiranya tidak ada pertanyaan, cukup nih. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.